Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas 1.4A6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Perkenalkan, nama saya Sumiati SP, instansi SMKN 1 Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Video ini merupakan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004 dalam LMS Guru Penggerak Modul 1.4 Budaya Positif tahun 2023. Ada 3 proses dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Proses yang pertama, menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, "Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam langkah ini, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Skenario kasus pertama. Suatu hari, Bu Sumi melakukan praktek bersama kelas 10 dan seperti biasanya Intan datang terlambat. Bu Sumi memanggilnya dan mengatakan, "Intan, kamu terlambat lagi ya?" Intan menjawab, "Iya Bu, saya lambat bangun karena semalam bermain HP." Bu Sumi mengatakan, "Lambat boleh saja, asal jangan keseringan dan disengaja. Karena semua orang memiliki kepentingan yang berbeda." Selanjutnya Bu Sumi menanyakan, "Apakah kebiasaan Intan yang sering datang lambat itu hal yang baik?" Intan menjawab, "Tidak Bu." Selanjutnya Bu Sumi menanyakan, "Keyakinan kelas kita yang mana yang telah kamu langgar?" "Datang tepat waktu Bu," jawab Intan. Intan menyadari bahwa sering datang terlambat akan membuatnya ketinggalan pelajaran. Bu Sumi menanyakan kembali ke Intan, solusi apa yang bisa dilakukan Intan agar tidak lambat lagi. Intan menjawab akan berusaha membunyikan alarm HP-nya dan akan meminta bantuan orang tuanya jika itu tidak berhasil, agar tidak lambat lagi. Dan pada akhirnya, Bu Sumi meminta Intan untuk segera masuk kelas. Berikut tayangan videonya. Banyak sekali DP air. Tiga kali.
Intan, kamu lambat lagi ya? Kenapa? Lambat bangun ya? Intan, lambat itu boleh saja, tapi jangan keseringan dan disengaja. Karena semua orang kegiatannya nggak sama, semua orang punya kepentingan. Mungkin Intan paginya ada urusan, semalam begadang. Iya ibu, main HP. Tapi nggak misalnya main HP ya, karena besok pagi kan mau sekolah pagi kan? Iya. Terus menurut kamu, kelakuan kamu yang sering lambat begini itu kelakuan yang baik? Tidak ibu. Nah, Intan, keyakinan kelas kita yang mana yang telah kamu langgar? Datang dengan tepat waktu. Oke Intan, harus datang tepat waktu. Supaya apa Intan? Agar tidak ketinggalan mata pelajaran. Iya, kalau kau lambat begini ketinggalan mata pelajaran terus kau nak. Terus bagaimana solusinya? Apa solusi yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak lambat lagi? Bangun dengan cepat. Caranya? Pasang alarm, tidak minta bantuan sama orang tua. Jadi kamu pasang alarm atau minta bantuan orang tuamu? Ya, Bu. Bisa orang tuamu membangunkan kamu? Bisa, Bu. Suruh orang tuanya bangunkan ya, supaya tidak lambat lagi. Sekarang Ibu Swasi dari tadi di dalam menunggu. Akhirnya kamu lambat belajar, nak. Ya, sekarang masuk kelas. Kemudian besok tolong bangun cepat supaya tidak lambat lagi. Iya, Bu. Ya? Ya. Oke, makasih, Bu. Iya, nak. Yuk belajar. Ya. Intan, bagaimana perasaan Intan setelah Ibu restitusi tadi, Intan? Ya Ibu, terima kasih. Saya merasa termotivasi dan saya akan berusaha untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Dan saya akan menerapkan keyakinan kelas kita, yaitu datang tepat waktu. Ya, jadi Intan berusaha bangun lebih pagi lagi nak ya. Ya Bu. Nah, jadi diusahakan kasih nyalakan alarmnya, minta bantuan orang tua ya. Ya. Ya, oke Intan, makasih Intan ya. Terima kasih Bu. Skenario kasus kedua. Ketika jam istirahat, Fitri yang suka iseng membuka tas Ilma tanpa sepengetahuan Ilma, dan hal itu membuat Ilma marah dan memukul Fitri. Sehingga mereka berdua menuju ruangan Bu Sumi wali kelas mereka untuk melaporkan hal tersebut. Bu Sumi bertanya, "Ada apa?" Ilma menjelaskan kejadian dengan penuh amarah dan kecewa. Bu Sumi mengatakan, "Jika tas kita yang di dalamnya ada hal privasi bagi kita dibuka orang tanpa izin, wajar jika kita marah dan kecewa. Ibu juga akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi Ilma." Kemudian Bu Sumi menanyakan apakah tindakan Ilma memukul Fitri hal yang benar. "Tidak Bu," jawab Ilma. "Keyakinan kelas kita yang mana yang telah Ilma langgar?" lanjut Bu Sumi. "Menghormati dan menghargai orang lain Bu," jawab Ilma. Bu Sumi melanjutkan, "Apa solusi yang bisa Ilma lakukan agar hubungan dengan Fitri baik kembali?" Jawab Ilma, "Meminta maaf, tapi Fitri tidak boleh membuka tasnya lagi tanpa izin." Demikian halnya dengan Fitri. Bu Sumi menasehati tentang sikapnya yang salah dan akhirnya mereka berdua akur kembali. Berikut tayangan videonya. Ibu, ini bapak saya. Saya cuma mau lihat. Aduh Ilma, Fitri kenapa? Iya ibu, dia buka-buka tasku. Saya cuma mau lihat Ibu. Tapi saya suka. Orang cuma mau lihat. Kalau satu sudah dilihat, Ibu bisa ambil. Oke Ilma. Ilma sangat marah ya. iya ibu. Kecewa dengan Fitri. Kecewa sekali ibu. Ilma, kalau barang yang menurut kita itu adalah rahasia, privasi, terus orang lain buka, tentu kita marah ya. Ibu juga kalau berada di posisi kamu tentu akan marah. Itu manusiawi, itu wajar Ilma. Tapi tindakanmu memukul Fitri itu apa betul? Tidak ibu. Terus keyakinan kelas kita yang mana yang telah kamu langgar? Menghormati dan menghargai orang lain. Yakin? Yakin. Terus solusi apa yang bisa kamu ambil supaya hubunganmu dengan Fitri kembali baik? Ibu tahu kamu dengan Fitri ini kan sahabatan. Minta maaf ibu, tapi saya tidak suka tasku dibuka-buka begitu. Saya cuma lihat. Iya saja. Kenapa aku buka-buka tasnya di mana? Saya cuma mau lihat ibu isi dalam tasnya.
tasnya dibuka. Jadi lain kali kalau Fitri suka mau lihat isi tasnya Ilma, apa yang harus Fitri lakukan? Harus pamit dulu sama Ilmanya Bu. Harus pamit sama Ilma, karena dia tidak suka kalau dibuka tasnya tanpa izin, ya. Terus supaya hubungan baik dengan Ilma, apa yang harus kamu lakukan? Nah, Minta maaf Bu. minta maaf. Nah sekarang bagaimana minta maafnya? Minta maafin. Bisa juga minta maaf ya. Iya. Ya, sekarang kalian terlambat masuk belajar. Sudah belajar dengan Pak Yonatan, masih bak urus sudah berkelahi. Ya, jadi kalian lebih lagi menerapkan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati kemarin. Ya, oke, silakan kembali ke kelas kalian. Oke, Ilma, setelah Ibu restitusi tadi, bagaimana perasaan Ilma? Saya sudah merasa senang dan lega Ibu. Seharusnya saya tidak memukul Fitri dan seharusnya saya kasih tahu jangan dibuka sembarang tasku begitu karena saya tidak suka. Baru saya harus menghormati dan menghargai sesama teman sesuai keyakinan kelas kita. Oke, jadi Ilma, keyakinan kelas kita itu harus lebih diterapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari, ya Iya, Ilma? iya, Ibu. Oke Ilma, makasih Ilma. Sama-sama Ibu. Oke Fitri, setelah Ibu restitusi tadi bagaimana perasaan Fitri? Senang Ibu, saya jadi tahu harus menjaga sikap, tidak boleh membuka tas orang lain tanpa izin, harus menghormati hak orang lain sesuai keyakinan kelas kita. Oke Fitri, jadi keyakinan kelasnya lebih diterapkan lagi nak ya? Iya Ibu. Iya, makasih Fitri. Sama Ibu. Oke Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.